Shalom saudaraku dalam Tuhan. Saudara, lawan debat Juma kali ini adalah orang yang sangat paham Al-Quran, dan pengetahuan Juma terhadap Al-Quran langsung diuji saudaraku dalam Tuhan, sehingga Juma ketar-ketir dan berusaha melarikan pembicaraan membahas tentang iman Kristen, bahkan melakukan tuduhan liar terhadap Paulus. Tetapi saudara dalam Tuhan, pada akhir perdebatan, Juma dibuat malu dan Juma tidak berkutik. Mari kita simak videonya, dan setelahnya kita berikan komentar kita di kolom komentar. Dan mari kita mendukung Apologet Kristen dengan like dan share, supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita mulai tekan tombol like, dan mari kita simak videonya. Setelahnya kita berkomentar. Paham? Saya menjawab tentang Rasulullah yang kau tanyakan. Tapi kenapa kamu tidak mau menjawab tentang Paulus yang kutanyakan, Edis? Edis, tak bisa diam? Edis, karena saya minta kau menjelaskan Paulus, layaknya saya menjelaskan Rasulullah. Edis, saya minta kau jelaskan Muhammad. Lah, saya kan menjelaskan Muhammad. Saya minta kau jelaskan Paulus. Kau ngomong Paulus, nggak ngomong Muhammad. Saya minta kau jelaskan Bilang Paulus. aja kamu takut. Apa yang saya takutkan? Bilang aja kalau kau takut bahwa Paulus itu adalah Tuhanmu. Dan saya akan buktikan bahwa kau itu menyembah Paulus, bukan menyembah kepada Yesus. Jul, kenapa kamu tuhankan Muhammad, Jul? Mulai panik dia. Jul, kenapa kamu tuhankan Muhammad? Ya, saya tanya, kenapa kau tuhankan Paulus? Oh, kan lari kemana-mana kan? Ya enggak, sama temanya. Sama temanya. Lari-lari. Sama temanya. Kenapa kau menuhankan Paulus? Kenapa kau taat kepada Paulus? Ayo. Enggak pernah kami mau menjunjung. Loh, kamu menuhankan Yesus itu yang ajarannya siapa? Di mana Paulus pernah ngomong, barang siapa yang taat sama saya, dia sama dengan taat sama Allah. Di mana? Iya, jelas. Akulah yang harus kau teladani. Di mana? Ayo. Itu Dimana? ajaran Paulus. Akulah yang harus. Akulah yang harus kau teladani. Oh, kan kau besar-besaran suara kan? Iya kan? Kau besar-besaran suara aja. Satu-satu ya, Julia. Nih, kamu dengerin ini. Kenapa kamu memperlakukan Muhammad seperti memperlakukan Allah? Lah sama. Kenapa kau mentaati Paulus jangan sama dulu, daripada kau mentaati Yesus? Ayo. Enggak dong. Enggak dong. Kenapa kamu memperlakukan Muhammad seolah-olah kamu memperlakukan Allah? Pertanyaan saya sama. Kenapa kau memperlakukan Paulus? Aduh, pertanyaan saya. Kenapa kau memperlakukan Paulus lebih kau memperlakukan ketaatanmu kepada Yesus? Masa saya nanya ditanya balik? Inilah saya bilang. Supaya kamu paham bahwasanya yang kau pertanyakan itu adalah sesuatu yang tidak didasari oleh tidak didasari gitu. Tidak didasari? Muhammad ngomong barang siapa yang taat kepadaku maka dia taat kepada Allah. Benar gak itu? Betul. Berarti kenapa kamu mentaati seorang manusia padahal dia hanya manusia, dan ketika kamu taat dia sudah sama, sudah setara dengan kamu mentaati Allah? Dong, salah kamu. Sekarang kalau saya taat kepada Rasulullah, taatnya seperti apa? Jangan putar-putar. Kalau saya taat kepada Rasulullah, taatnya seperti apa? Dengar. Kenapa kamu membuat manusia dengan mentaatinya itu setara dengan kamu mentaati Allah? Enggak setara dong. Setara? Saya juga taat kepada orang tua saya. Saya juga taat kepada orang tua saya. Saya juga taat kepada Rasulullah. Saya juga taat kepada pemerintahan apakah sama saya. ketaatanmu dengan orang tua dengan ketaatanmu kepada Muhammad? Sama. Karena orang tua saya itu perlu ditaati berdasarkan perintah Rasulullah. Boleh nggak sama ketika Rasul Muhammad SAW itu memerintahkan saya taat kepada ajarannya, maka ajarannya itu mengantarkan saya taat kepada Allah. Tidak ada satupun, dengarkan saya, tidak ada satupun perintah Nabi Muhammad SAW untuk ditaati agar kami menyembah kepada dirinya. Berbeda dengan Paulus, akulah yang menjadi bapakmu di dalam Yesus Kristus. Ingat 1 Korintus 11 nomor 1. Kamu hendak menuruti teladanku seperti aku pun menuruti teladan Yesus. Oke? Nah, artinya
Kalau kau sandarkan ketaatan kami kepada perintah Rasulullah untuk menyembah kepada Allah, maka kau lebih parah. Kenapa? Paulus meminta engkau teladani dirinya seperti dia meneladani Yesus. Berarti dia mendudukkan dirinya sebagai apa? Sebagai Tuhan Sang Bapa itu sendiri. Kabari kalau silakan. Sudah. Silakan. Baik. Silakan. Baik. Ya. Jadi kamu membuat Muhammad seperti Loh, kenapa nggak bahas Paulus? Kenapa? Kenapa nggak bahas Paulus? Tadi dia ngomong saya diam kan? Saya membahas Rasulullah dan saya membahas Paulus. Kamu kenapa nggak mau bahas Paulus? Kenapa? Tadi dia ngomong saya diam loh. Enggak, maksud saya ketika saya menjelaskan ketika saya menjelaskan, saya menjelaskan Rasulullah dan saya menjelaskan juga Paulus. Kamu kenapa enggak mau menjelaskan Paulus? Kenapa? Kamu tidak saya atur, kamu tidak mau menjelaskan Paulus? Kenapa? Lihat panik. Bukan panik. Saya tanya sama kamu, kenapa kamu tidak mau membahas Paulus? Barusan tadi dia ngomong saya diam. Bahkan saya bilang kenapa? Saya cuma bertanya, Edis. Saya cuma bertanya. Kenapa kamu tidak membahas Paulus? Paulus dulu yang kau bahas, baru kau bahas Rasulullah. Saya harus ngomong ini dan harus supaya kamu sendiri tidak saya atur. Kamu mau ngomong ketahuan bahwasanya kamu itu menuhankan Paulus. Yesus mengatakan, dengarkan, Yesus mengatakan, Yesus mengatakan, iblislah yang menjadi bapakmu, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan bapakmu. Itu yang kamu katakan. Maka saya mengatakan, kamu itu menuhankan Paulus, Edis. Oke? Bang Suba, sebentar dulu. Buat kita buat timer aja ya, buat waktu aja. Ya, selamat siang. Selamat sore Bang. Kita buat waktu aja ya. Iya, pakai waktu aja. Kalau nggak pakai waktu dia ngomong terus. Tunggu. Saya tidak mau cuman butuh waktu, atur waktu. Saya mau kau bahas Paulus. Takut dia. Bukan takut dia. Buat waktu aja Bang Suma, buat waktu. Iya, percuma atur waktu kalau si Edis ini tidak mau agamanya dibongkar kalau dia itu menuhankan Paulus. Oke, kita bahas Paulus, ayo. Bukan saudara Erben, Si Edis. Sebentar Bang Erben. Si Edis ini ketakutan kalau dibahas Paulus. Gini, tadi dia kan saya tanya, Jul kabari kalau udah selesai. Iya, saya tahu Edis. Sementara udah selesai, saya ngomong sama dia dipotong terus. Iya, karena kamu tidak membahas Paulus, Edis. Kau bahas Paulus juga karena saya juga bertanya tentang Paulusmu. Paulusmu itu adalah Tuhanmu, gitu loh. Saya juga bertanya tentang Muhammad sama kamu. Iya, saya kan menjawab. Saya kan menjawab. Rasulullah aku jawab. Saya menjawab tentang Rasulullah yang kau tanyakan. Tapi kenapa kamu tidak mau menjawab tentang Paulus yang kutanyakan, Edis? Kenapa kau tak bisa diam? Edis, karena saya minta kau menjelaskan Paulus layaknya saya menjelaskan Rasulullah. Edis, saya minta kau jelaskan Muhammad. Lah, saya kan menjelaskan Muhammad. Saya minta kau jelaskan Paulus. Kau ngomong Paulus, nggak ngomong Muhammad. Saya minta kau jelaskan Paulus. Bilang aja kamu takut. Apa yang saya takutkan? Bilang aja kalau kau takut bahwa Paulus itu adalah Tuhanmu. Dan saya akan buktikan bahwa kau itu menyembah Paulus, bukan menyembah kepada Yesus. Bentar dulu, stop. Gimana ini? Saya mau akhiri live-nya. Itu aja kalau pakai waktu. Kalau pakai waktu, percuma pakai waktu. Kalau kamu tidak bahas Paulus yang saya tanyakan, berani percuma. Dia pakai waktu kan? Lari bukan nggak berani, Edis. Saya mau itu kau bahas ketuhanan Paulus. Lari dia kalau pakai waktu. Lari dia kalau pakai waktu. Bukan lari, Edis. Kamu yang bersembunyi tidak mau membahas tentang Tuhanmu, Paulus. Manusia itu iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau mentaati keinginan bapakmu. Kamu menjadi Kristen karena ajaran siapa? Paulus. Kamu menyembah Yesus karena ajaran siapa? Paulus. Kamu ibadah. Pertanyaannya sekarang, kenapa Palen sebagai Muslim menempatkan Muhammad seperti Allah? Karena mentaati seorang manusia Muhammad sama dengan mentaati Allah. Nah gitu ini yang gue bilang, yuk framing gue mentaati baginda Rasulullah karena ada perintah. Itu tidak framing. Nah, menjadi pertanyaannya sekarang, apakah Allah membuat Muhammad menjadi ilah? Kan itu yang sekarang menjadi pertanyaan. Bukan menjadi ilah, tapi Allah Subhanahu wa taala memang mengangkat seorang nabi
yaitu baginda Rasulullah, supaya ajaran itu nyampe gitu loh. Iya, tapi permasalahannya kenapa manusia itu ditempatkan seperti ketaatannya kepada dirinya itu sama dengan ketaatannya kepada Allah. Ini sangat fatal loh. Gitu loh. Lu bukan fatal, itu kan sama aja kayak gini loh Bang Edis. Contoh di era Musa, itu kan ajaran kan diajarkan kepada bangsa Israel melalui Musa. Jadi Musa itu menyampaikan perintah dari Tuhannya kan gitu. Dan itu harus dilakukan. Oke, pertanyaannya apakah manusia Musa itu diperlakukan seperti Tuhan? Ditaati ininya, Oh, ditaati. Nah, ditaati, Musa kan ditaati. Ini Valen yang tidak tahu. Loh, kok nggak tahu sih? Begini Valen. Kalau Musa, kok kiring-kiring saya. Kita ini ya. Saya sebenarnya menganggap Valen ini seseorang yang berbeda dengan teman-teman Muslim lain. Karena apa? Karena mantan mesianik. Makanya ada nilai kelebihannya. Nah, gini Valen. Pertama, bisa tidak kamu bedakan? Ini saya kasih contoh ya. Misalnya Musa menyampaikan firman Tuhan nih. Misal ya. Musa menyampaikan jangan membunuh, jangan berzina, kasihlah sesama manusia, persembahkanlah korban bla bla bla. Apakah itu perkataan Musa pribadi atau itu perkataan Tuhan? Lah itu kan ajaran Tuhan yang disampaikan sama Musa. Baik, kan gitu. berarti dia hanya menyampaikan. Nah, ketika itu ditaati, yang ditaati itu Tuhan atau Musa? Ya Tuhan lah. Nah, bukan Musanya, kan gitu. Yang jadi masalah adalah ketika kamu membuat Musa menjadi seperti Tuhan dengan mentaati perkataan dia sendiri, bukan perkataan Tuhan yang disampaikan. Gini, saya luruskan. Jewish mentaati Musa itu karena Musa diutus sama Tuhan Israel. Kalau Musa nggak diutus nggak mungkin ditaati. Tetapi sama yang ditaati bukan Musanya, Valen. Yang ditaati adalah firman Tuhan yang disampaikan oleh Musa, bukan Musanya. Melalui kan. Coba saya ulangi lagi Bang Valen ya. Bukan berarti Musa itu dijadikan Allah gitu loh. Begini laiku Valen ya, dengerin. Makanya kita harus hati-hati di sini. Hati-hati berani memahami perkataan saya. Perhatikan. Musa adalah seorang nabi, oke? Dia menyampaikan apa yang Tuhan pesankan kepada dia. Contoh, salah satu yang disampaikan kepada dia adalah contoh misalnya, persembahkanlah korban pada hari Paskah. Sudah? Pertanyaannya begini sekarang. Ketika pesan itu disampaikan, itu pesannya Musa atau pesannya Tuhan? Ya Tuhan lah. Baik, pesannya Tuhan. Berarti yang ditaati di situ Tuhan atau Musa? Ya Tuhan lah. Betul, bukan Musanya kan? Bukan. Nah, sekarang saya tanya sama kamu. Sebagai Muslim, yang harus kamu taati itu hanya Allah saja atau Allah dan Muhammad? Ya Allah lah. Nah, kamu tidak tahu Muhammad mengatakan barang siapa yang taat kepadaku, dia taat kepada Allah. Lah kan yang ditaati di sini Allah adalah pribadi seorang manusia Muhammad. Ini yang membuat saya menuduh kamu telah melakukan, Valen telah membuat Muhammad menjadi ilah di sini. Enggak lah. Oleh karena baginda Rasulullah, saya bisa mengenal Allah itu lebih dalam. Kalau Allah nggak mengangkat atau nggak mengutus baginda Rasulullah, saya nggak percaya sama baginda Rasulullah. Bukan itu kan loh yang saya permasalahkan, Valen. Saya nggak mempermasalahkan itu. Yang saya permasalahkan adalah bagaimana kamu mencoba untuk menggiring saya supaya baginda Rasulullah ini setara gitu loh. Loh, karena memang kamu memperlakukan dia begini, Valen. Sama kayak gini. Kalau saya balik begini, Trinitas, Bang Edis kan Trinitas. Yang ngajarin siapa? Bapak gereja kan. Terus kamu mau taat sama bapak gereja, berarti ilah dari Bang Edis bapak gereja dong. Kalau kan perkataan itu berasal dari dia. Kalau sekarang Trinitas dari mana? Itu berasal dari dia, dari Bible. Yang ngajarin pertama siapa? Tuhan sendiri, gitu loh. Enggak, yang ngajarin pertama Yesus kali. Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Loh.
Enggak, pengajaran Trinitas itu loh. Bapak gereja mana yang ngajarin? Valen, kalau masalah nama itu kan belakangan, Valen. Penamaan itu kan belakangan. Contoh nih, contoh. Sepeda motor itu zaman dulu udah ada. Cuman sekarang dikasih nama Honda Beat. Sekarang dikasih nama Vario. Sekarang dikasih nama terus? Jupiter ME. Kan itu penamaan yang belakangan. Tetapi formnya itu sudah ada, Nah, sama seperti begini, Pak Len. Kalau dia orang mengatakan Trinitas, bahasa atau penamaan Trinitas itu memang muncul belakangan. Tetapi form dari Trinitas itu sudah ada. Nah, kembali ke titik awal tadi. Gue ngerti itu. Gini. Trinitas menurut Bapak gereja kan ada dalam Alkitab kan gitu. Nah, yang ngajarin tuh pertama kali kan Tertullianus gitu loh. Secara detail kan pertama Tertullianus, Bang Edis. Begini, Bang Palen. Coba ya. Gini aja nih. Gini Palen, pertama-tama. Lanjut. Pertama-tama, bisa tidak manusia itu menjadi ilah? Ilah yang bagaimana? Saya nggak mau terjebak dalam pertanyaan kita nggak mau tahu ilah yang bagaimana. Pokoknya bisa tidak manusia itu diilahkan? Gua kategorikan secara umum ya. Manusia itu bisa menjadi ilah tergantung orang yang memandang dia. Baik. Dia menjadi ilah, jangankan manusia, bulan, batu, emas, duit bisa jadi ilah. Ketika Anda memperlakukan itu sedemikian rupa menjadi yang terutama dan pertama di dalam hidupmu. Sepakat nggak? Ya, gue sepakat kalau itu. Baik. Sepakat. Pertanyaan saya sama kamu, Palen. Apakah kamu sebagai Muslim tidak wajib menjadikan Muhammad itu orang yang nomor satu dalam hidupmu? Kau ulangi lagi pertanyaannya. Nah, saya ulangi satu kali lagi ya. Sebagai seorang Muslim, apakah kamu tidak wajib menjadikan sosok manusia Muhammad menjadi nomor satu dan terutama di dalam hidupmu, bahkan lebih daripada dirimu sendiri? Gue jawab nih. Jawaban gue ya, gue harus menomorsatukan dalam tanda kutip seorang rasul dari antara manusia. Kamu telah mengilahkan dia, Pak. Loh, gitu loh. Enggak kan, karena ada yang lebih tinggi dari baginda Rasulullah, Bang Edis. Iya, objektif. Nah, pertanyaannya sekarang dalam kategori manusia, kan gue jawab nih, dalam kategori manusia, gue memprioritaskan baginda Rasulullah sebagai teladan hidup saya. Tetapi ada yang lebih tinggi dari baginda Rasulullah. Siapa? Dia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nggak bicara ada yang lebih tinggi, Valen. Kita nggak bicara. Ya nggak bisa lah, Bang Edis. Nggak mau lah gue dibohongin. Begini, Bang Valen. Begini ya. Kita tidak bisa. Kita tidak sedang membicarakan ada yang lebih tinggi atau tidak. Yang sedang kita bicarakan adalah bagaimana sesuatu itu bisa menjadi ilah bagi dirinya. Tadi kita sudah sepakat dengan cara bagaimana kamu memperlakukan itu. Contoh. Uang atau nafsu atau apapun bisa menjadi ilah di dalam hidupmu ketika dia menempati atau menguasai atau kamu memperlakukan dia sebagai yang terutama di dalam hidupmu. Sepakat? Iya, gue sepakat lah itu. Nah, pertanyaan saya sekarang, apakah kamu tidak membuat Muhammad sedemikian rupa? Loh, kan udah saya jawab, saya memprioritaskan baginda Rasulullah dari kalangan manusia itu pribadi pertama sebagai teladan hidup saya. Iya, bahkan Muhammad mengatakan tidaklah beriman seseorang kalau seseorang itu tidak mencintai Muhammad lebih dari bapaknya, anaknya, ibunya, bahkan lebih dari dirinya sendiri. Gitu loh. Jadi makanya saya Palen. Enggak gitu juga kali, Bang Edis. Enggak, memang gitu bunyi hadisnya, Palen, Bang Palen. Coba aja dibuka. Tapi kan yuk mencoba untuk membuat beliau baginda Rasulullah seakan-akan setara gitu loh, setara dengan sang pencipta. Karena dia sendiri mengatakan, Bang Palen, dia sendiri mengatakan laiku Palen. Anda coba gini sebentar, 1 minute. Ketika Anda membaca hadis itu, Anda harusnya membaca hadis yang lain. Baginda Rasulullah aja memerintahkan umatnya, taatlah kau sama orang tua. Tetapi dia mengatakan dirinya itu harus lebih dicintai dari apapun, bahkan daripada dirinya sendiri. Ngerti.
gue ngerti kalau itu gitu loh. Tetapi kita nggak berhenti di konteks tersebut gitu loh. Sekalipun kami umat Islam, kami punya teladan nomor 1 seluruh dunia dalam kategori manusia loh ini. Kami memprioritaskan baginda Rasulullah sebagai teladan kami, panutan kami kan gitu. Iya, dalam perspektif kami itu namanya Palen sudah membuat dia itu menjadi ilah gitu loh. Iya itu menurut Anda Bang Edis, tetapi menurut saya kan beda lagi. Saya memprioritaskan baginda Rasulullah di kalangan manusia, kan gitu, di kalangan manusia loh. Sebagai teladan bagi umat Islam untuk meniru cara gaya hidup baginda Rasulullah kan gitu, sunnahnya. Tetapi kami umat Islam. Dan itu dikait-kaitkan dengan surga kan? Kan repot. Lu kok lari ke surga? Jangan ke surga dulu lah. Ini bahaya loh. Mengikuti manusia. Jangan ke surga dulu. Belum lah. Nyampe ke surga dulu. Itu udah mentuhankan itu. Lu enggak. Kami mengikuti teladan kami baginda Rasulullah dalam konteks sunnah kan gitu. Beliau seorang manusia yang mulia, memiliki akhlak yang mulia dalam perspektif Islam. Tetapi kita tidak menomorsatukan baginda Rasulullah di atas segala sesuatu. Enggak, kenapa? Karena ada yang lebih tinggi dari baginda Rasulullah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala enggak mengutus baginda Rasulullah, ngapain? Gua harus bisa percaya sama baginda Rasulullah. Baik, kan sekarang gitu. menjadi pertanyaan begini, bisa tidak Valen taat sama Allah tanpa taat sama Muhammad? Bisa enggak? Ya bagaimana kita bisa mengetahui ajaran Islam kalau nggak ada baginda Rasulullah? Beda loh, gitu. beda loh. Ini perhatikan, makanya ini itu udah satu paket yang detail-detail. Begini Lai Valen. Ya harus detail lah. Bisa tidak Valen taat sama Allah tanpa taat sama Muhammad? Bisa nggak? Apakah saya bisa taat kepada kan Allah agak pusing kan jawabnya? Enggak, saya bukan pusing. Apakah saya bisa taat kepada Allah tanpa memakai narasi dari baginda Rasulullah kan gitu? Nah, berarti kamu harus taat sama Muhammad baru kamu dianggap taat sama Allah, betul nggak? Nah, itu kau terusin lagi. Itu seharusnya premis kau jangan dipotong di situ. Enggak, seharusnya gini loh. Allah satu. Ini menjadi pertanyaannya. Iya, premisnya ditambahin lagi satu kata. Jangan dipotong. Premisnya kau tambahin lagi. Ditambahin apa? Memang begitu. Why kan gitu. Kenapa kan gitu? Nah, ya, pertanyaannya kenapa? Nah, sekarang gue jawab di situ. Sekarang begini. Kenapa? Why kan gitu. Nah, sekarang begini. Karena Muhammad mengatakan barang siapa yang taat kepada dirinya, dia taat kepada Allah. Berarti yang ditaati di sini Allah apa Muhammad? Karena kamu tidak bisa taat sama Allah kecuali kamu taat sama Muhammad. Loh, ini fatal. Gue jawab ini Bang banyak orang tidak tahu ini. Iya, kamu menurut you fatal. Kalau menurut gue kan enggak kan gitu. Kenapa gue mentaati Rasulullah? Ya karena Rasulullah diutus sama Allah. Kalau Rasulullah nggak diutus, ngapain gue percaya? Boro-boro gue baca kitabnya kan gitu. Menjadi masalah adalah kenapa manusia diperlakukan seperti Tuhan. Ini masalahnya, sedangkan dia di luar baginda Tuhan. Rasulullah tidak diperlakukan seperti Tuhan. Loh, diperlakukan seperti Tuhan dong, karena taat kepada dia dihitung sama seperti taat kepada Allah. Kalau dia diperlakukan seperti Tuhan, itu baginda Rasulullah penderitaannya banyak loh Bang Edis. Begini ya, Laiku Valen ya. Bang Valen percaya tidak bahwa Anda itu tidak bisa mentaati Allah kecuali lewat taat kepada Muhammad. Betul nggak? Ya itu satu paket itu Bang Edis. Kenapa? Karena itu rentetannya di situ. Menjadi pertanyaan ibaratnya sekarang adalah begini. Kenapa seorang manusia ya itu ditempatkan mentaati dia itu setara dengan mentaati Tuhan? Apa ini tidak menjadikan dia itu sebagai Tuhan? Karena baginda Rasulullah mengajarkan risalah dari Allah. Simpelnya di situ Bang Edis. Iya, berarti yang ditaati Allahnya, bukan manusianya. Makanya tadi kan di awal saya bilang sama Lai Valen, ada Musa nih. Musa seorang nabi, ya kan? Ya. Nah, Musa menyampaikan pesan Tuhan. Maka pesannya itu bukan pesannya Musa, tetapi pesannya Tuhan. Sepakat? Nah, yang ditaati di situ bukan Musanya, tetapi Tuhannya. Sepakat? Iya, kami mentaati baginda Rasulullah. Begini Bang Valen, karena beliau utusan Bang Edis. Begini Masa Bang Nabi nggak mau didengerin Nabi, kata-katanya?
Loh, itu kan bukan kata-kata dia. Tadi masa kita ngulang lagi? Lah iya, kata-kata dari Nabi itu kan berasal dari perintah dari Sang Pencipta. Tidak begitu bunyinya. Seandainya bunyinya seperti itu, kita selesai. Seandainya Muhammad ngomong gini, barang siapa yang taat kepada firman Allah yang aku sampaikan. Nah, seandainya Muhammad ngomong gitu, kita nggak debat. Tetapi di sini Muhammad ngomong, barang siapa yang taat kepada saya, maka dia taat kepada Allah. Saya di situ ada kata saya. Ini yang saya bilang, apakah di sini tidak terjadi bahwa nabinya Bang Valen sudah duduk di kursinya ngambil hadis Allah. itu dari mana? Sebentar, Bang Edis ngambil hadis itu dari mana? Ada hadis yang mengatakan barang siapa yang taat kepada aku, dia taat kepada Allah. Ya, hadis itu kan menjelaskan kan apa yang ada di dalam Quran. Nah, Bang Umar pengen tahu kenapa ada hadis itu? Pasti ada sebab kan gitu. Sebab musababnya begini Bang Palen. Misalnya ya, kalau Lia Eden, bagaimana Lia Eden supaya dia itu ditaati? Lia Eden. Enggak gini, bagaimana Lia Eden supaya Lia Eden ditaati? Enggak, sebentar. Bagaimana Lia Eden supaya Lia Eden ditaati? Maka dia harus membuat sesuatu. Bagaimana mentaati Lia Eden itu adalah mentaati Tuhan. Kan gitu. Untuk memperlancar ininya dia. Gitu loh. Karena dia hanya manusia biasa. Enggak boleh manusia ngomong gitu. Tidak boleh manusia berkata barang siapa, kalau kamu percaya sama saya, kamu percaya sama Tuhan. Nggak boleh. Manusia itu berbuat salah, dia tidak terlepas dari dosa, kemudian dia kadang menipu, kadang dia berbohong. Nggak boleh. Manusia kok ditempatkan setinggi itu. Yang hanya ditempatkan setinggi itu hanyalah Yesus. Gitu loh, makanya kami percaya Yesus dan Yesus. Kayaknya Lai Palen ini nggak nangkep dengan saya omongin dari tadi nih. Enggak, saya paham maksud you. Engkau mau mencoba untuk membuat satu paradigma seakan-akan Muhammad itu dalam perspektif you. Kalau you menarasikan itu sama kayak Yesus gitu loh. Loh, apa tidak seperti itu? Yesus pernah mengatakan begini, barang siapa yang mau ikut aku tetapi menoleh ke belakang, barang siapa yang siap membajak tetapi dia menoleh ke belakang, dia tidak layak bagi kerajaan Allah. Barang siapa yang mau mengikut aku tetapi tidak membenci ibunya, membenci ininya, maka dia tidak layak bagi aku. Jadi makanya saya bilang, mengikut Yesus itu butuh totalitas. Menjadi dia yang terutama. Lebih utama dari bapakmu, lebih utama dari ibumu, anakmu, istrimu, bahkan dirimu sendiri. Nah, itu dikatakan Muhammad dalam hadis. Tidaklah beriman seseorang sampai aku menjadi lebih dicintai dari bapaknya, ibunya, bahkan dirinya sendiri. Berarti gitu loh. Totalitas mengikut Yesus. Nah, makanya saya bilang begini, kamu kan masalahnya tidak percaya bahwa Muhammad dan Allah itu satu. Kamu tidak percaya itu. Nah, yang menjadi di dalam sudut pandang saya kemusyrikan satu dalam hal apa dulu nih? Satu dalam hal apa? Kalau satu berarti kamu percaya Muhammad dan Allah satu? Loh, enggak, saya tanya satu dalam hal apa? Karena beda loh, beda perspektif loh Islam dan Kristen. Oke, coba saya tanya dulu Pak Bang Valen. Apakah Lai Valen percaya bahwa Allah dan Muhammad satu? Satu dalam hal apa? Nah, satu itu dalam hal apa? Ya terserah Valen nggak mau menamakan dijebak-jebak. Oke, berarti ada satu dalam hal tertentu? Ada dalam pengajaran. Oke, satu dalam pengajaran. Bagaimana mungkin kalau dia satu dalam pengajaran, tetapi Muhammad ditegur sama Allah sendiri? Gimana? Tadi kan Bang Palen mengatakan bahwa Allah dan Muhammad itu satu dalam pengajaran. Artinya pengajaran Muhammad tidak mungkin bertentangan dengan pengajaran Allah. Sepakat? Ya. Tetapi bagaimana mungkin di dalam surat At-Tahrim ayat yang pertama, Muhammad ditegur karena dia mengharamkan yang dihalalkan Allah. Dan dia dikatakan lebih takut kepada istri-istrinya ketimbang takut kepada Allah. Ingin menyenangkan hati istri-istrinya. Apa yang diharamkan? Ya nggak tahu, di Quran nggak dijelaskan apa yang diharamkan. Hanya saja dikatakan, ya ayuhan nabi, mengapa engkau mengharamkan yang dihalalkan Allah? Engkau lebih senang ingin menyenangkan. Nah itu perlu dibedah Bang Edis. Harus dibedah dulu. Kenapa kok ada gitu? Kan pasti ada asbabul nuzulnya kan ada. Kenapa kok ada ayat itu turun? Ya, kan harusnya terlepas gitu. dari itu, intinya klaim Lai Valen mengatakan bahwa Muhammad dan Allah satu pengajaran itu
dibantah oleh ayat itu sendiri. Ya nggak Gitu. bisa dong. Yang namanya utusan dengan yang mengutus kan lebih besar yang mengutus. Tapi Ketika katanya ada satu. Loh, gimana sih? iya, satu pengajaran, artinya begini loh. Satu pengajaran tuh luas loh Bang Edis. Contoh misal kayak begini. Ketika saya diutus sama guru saya lah. Terus saya tuh mengajarkan yang belum saya ketahui kan gitu. Terus saya diperingati nih ceritanya, dinasihati. Dan saya kembali ke jalan guru saya kan gitu. Dan ini kan satu pengajaran, kecuali berontak kan gitu. Beda lagi. Nggak bisa dong dipotong-potong Bang Edis. Contoh Satu kayak si poin, Petrus, tapi- itu sama kasusnya kayak Petrus begini ya, kayak Petrus ini. Petrus mimpi ketemu dengan hewan-hewan kan gitu. Petrus ngomong, "Oh, ini haram ini." Kan kayak gitu. Ya satu sama ya. Itu kan narasinya sama kayak Petrus. Petrus ngimpi ketemu sama hewan-hewan yang nggak koser. Oh, ini haram ini. Ayo, tapi apa begini, lagi? Levalen. Tapi begini Levalen. Satu hal Gimana? yang sudah kita tangkap di sini adalah bahwa bukanlah sebuah kemustahilan bahwa Bang Palen itu bisa mengilahkan Muhammad. Sepakat nggak? Ulangi lagi. Sepakat? Harus gue denger 2 kali. Ulangi lagi lah. Contoh, bisa tidak Bang Palen mengilahkan Muhammad? Ya nggak bisa. Loh, kok nggak bisa? Oke, bisa nggak Bang Palen mengilahkan manusia? Hawa nafsu? Nggak bisa. Loh, tapi di Quran bilang loh itu mengilahkan orang-orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai Nah, itu tergantung orangnya. Kecuali kan harus ada 2 perspektif. Nggak boleh kita dari satu sudut objek ya. Kita harus paham dulu nih. Kenapa orang itu bisa nggak mengilahkan selain daripada Allah kan gitu. Satu, orang itu Kayaknya taat kan gitu. saya nggak tahu apakah Levalen ini sedang berpura-pura tidak paham atau tidak paham. Kalau tidak paham biar saya ulangi lagi. Gue paham Bang Edis. Gue nggak bisa mengilahkan baginda Rasulullah lebih daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak bisa. Kenapa? Karena gue ngerti status dari baginda Rasulullah itu utusan Nabi. Oke, Sementara Nabi, tapi bisa nggak mengilahkan hawa nafsu? Hawa nafsu, ya tergantung dari manusianya. Ya makanya ini bukan masalah tergantung atau tidak, bisa atau tidak. Lah emang faktanya kayak begitu. Manusia itu bisa menahan hawa nafsu. Kalau kita dekat kepada Allah, kita mengikuti teladan dari baginda Rasulullah, kita bisa kok. Bukan itu loh poinnya. Tergantung manusianya. Coba Levalen dengarkan satu kali lagi ya. Coba ya, tolong betul-betul memahami kalimat saya ya. Perhatikan. Bisa tidak seseorang itu mengilahkan sesuatu? Ya kalau secara universal bisa Bang Edi. Bisa, itu. Oke bisa. Sekarang kriteria apa yang kita gunakan sehingga disebutlah seseorang itu mengilahkan sesuatu? Contoh, orang itu tidak taat kepada Allah dan Rasulnya. Dia lebih mengidolakan manusia daripada Allah. Nah itu jawaban saya yang singkat. Oke, baik. Pertanyaan saya adalah, bisa tidak seseorang itu mengilahkan manusia? Ya bisa kan, kalau universal kan nggak semua. Apakah Muhammad manusia? Bisa. Apakah Muhammad manusia? Bisa tidak dia diilahkan? Oh, bisa aja kalau orang itu nggak ngerti syariat Islam. Itu tadi makanya saya bilang bisa gitu loh. Bisa, Anda itu bisa mengilahkan dia. Tergantung bagaimana Anda menempatkan dia itu di dalam hidup Anda. Betul nggak? Dari tadi gua ngomong kayak gitu, Bang Edis nggak nyambung. Berarti menjadi pertanyaannya sekarang begini, siapakah yang harus lebih dicintai dari apapun? Ya Allah Subhanahu Wa Taala. Di mana kan dalilnya? ada Saya bisa tingkatan-tingkatannya. tunjukkan sama Levalen bahwa Muhammad harus lebih dicintai dari apapun. Tolong Levalen tunjukin sama saya Allah harus lebih dicintai dari apapun. Tunjukkan. Di Quran. Terserah dimanapun, di karang-karangan boleh. Yang penting nggak boleh dikarang kemarin sore. Yang harus sudah dikarang sehingga enggaknya 300 tahun yang silam. Coba. Surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas. Gimana? Bacakan. Qul huwallahu ahad, Allahu somad, lam jalid, walam julat, walam yakul lahu kufuwan ahad. Nggak nyambung itu, Bang Palen. Di situ tidak ada nyambung bahwa gimana sih? Saya ulangi ya, Bang Palen ya.
Kul, katakanlah, hu Allahu ahad. Dialah Allah yang satu. Allahu samad. Kul Allah yang itu samad. bentuk Lam kata yalid perintah wa enggak? lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan Iya. ahad. Tidak ada di situ kata-kata bahwa Allah itu harus lebih dicintai dari apapun. Enggak ada. Lah iya, di situ itu kata kul itu bentuk katanya kata perintah apa kata apa sih? Oke, gini aja. Saya pengen kata yang jelas yang bunyinya adalah bahwa Allah harus dicintai lebih dari apapun. Ya iyalah. Makanya kan itu apa gini loh Bang Edis. Kita sebagai umat Islam kita percaya dengan yang namanya Allah kan gitu. Dan Allah punya Bang utusan. Lepalen, kita nggak sedang ngomongin itu loh Lepalen. Kita omongin apakah seorang manusia itu bisa menjadi ilah atau diilahkan. Tadi Kan kita udah gue bilang bisa, jawabannya Bang adalah Edis. Bisa, Ya kan? Jawabannya adalah tergantung bisa, manusianya kan gitu. bisa gitu. Oke. Kalau ada umat Islam yang menuhankan baginda Rasulullah itu salah. Tapi kalau Bukan umat masalah salah Islam atau tidak salah Bang Palen. Loh, ini bukan masalah bentar salah dong, atau gue mau tidak jawab salahnya. one minute. Ini pandangan saya sebagai umat Islam kan gitu. Saya menempatkan baginda Rasulullah itu di tempat di mana beliau semestinya ada gitu loh. Dan saya tidak menempatkan baginda Rasulullah itu melebihi dari Allah Subhanahu wa taala. Ada koridornya. Hanya gitu Bang Edis. Sudah? Ya sudah. Baik, saya sekarang supaya kita tidak debat kusir, saya bisa tunjukkan kepada laiku Valen bahwa Muhammad itu harus lebih dicintai dari apapun termasuk lebih daripada dirimu sendiri. Tetapi pertanyaan saya adalah tolong tunjukkan sama saya dalil di mana bahwa Allah itu harus lebih dicintai dari apapun. Ya itu surah Al-Ikhlas itu bentuk kata itu perintah nggak di seperti situ. Itu bunyinya Lepalen. Kata perintah Bang Jadi Edis. gini Lepalen. Kul itu kan bentuk kata perintah. Makanya begini. Gimana sih Bang Edis? Makanya begini, banyak orang itu tidak sadar dia lagi nyembah apa. Banyak sekali orang seperti itu. Gue digiring lagi nih. Ntar kau Iya. jadikan baginda Rasulullah pribadi kedua dari Trinitas nanti. Loh, begini Palen, dengar ya. Gimana? Banyak orang tidak sadar dia telah menuhankan jabatan, telah mengilahkan hawa nafsu, telah mengilahkan hartanya. Banyak orang seperti itu tapi dia tidak sadar. Iya, mereka gini loh Bang Edis, kita juga harus objektif kan. Kita menempatkan someone sesuatu itu dalam koridornya gitu loh. Nah ini harus kita pilih di sini, nggak bisa kita main pukul rata Bang Edis. Tapi kayaknya Lepalen lagi butuh bantuan. Ada nggak yang mau datang bantu di bawah? Ada nih banyak ini. Kalau suruh naik Bang lah. Edis, Masa Oke, suruh ya. terus mereka kasihan lah. Suruh Ya, naikin ya, lah, ya. naikin. Ya. Naikin. ya oke. Gua naikin nih semua nih. Berarti kelar ya sama saya ya Bang Edis ya. Ya kelar udah gak bisa jawab. Ya udahlah, terserah kau lah. Yang penting kan gua udah dijawab. Nih, ada Pak Yadin nih. Satu-satu ya, Dis ya. Ya, Biar nggak rame Dis nanti Dis. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Umar. Ya, waalaikumsalam. Ini tadi Edis kan tanya kan, adakah perintah mencintai Allah lebih dari mencintai Rasulullah ya? Ini saya bacakan Dis ya, di surat Al-Imran ayat 30 itu Dis. Bismillahirrahmanirrahim. Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfiru lakum dunubakum. Bahasa Indonesianya aja Pak, kita nggak ngerti Arab Pak. Bahasa Indonesianya aja langsung. Nah makanya jangan ngaku jadi pakar Al-Quran ya. Katakanlah Muhammad, jika kamu Itu nggak ada mencintai Allah. Muhammad. Di situ nggak ada Muhammad loh. Kenapa harus diedit gitu? Coba ditunjukin Arabnya di bahasa Indonesia Arabnya mana? Kul, itu yang terima perintah itu siapa? Di Al-Quran itu dikasihkan ke siapa? Ke Begini Rasulullah. Pak Finul, begini Pak Finul biar Mukhotobnya kita itu loh, ngerti nggak biar kita nggak debat kusir Pak Pil, begini. Kalau di situ itu kepada Muhammad pasti ada keterangan ayat sebelumnya di situ atau apapun. Mu itu kan bisa siapa saja, ya kan? Contoh aku mencintaimu, siapa mu di situ? Kan nggak jelas ini mu ini siapa gitu loh.
Makanya saya bilang begini, saya melihat begini ya permasalahan. Saya lihat teman-teman begini, teman-teman di sini itu kenapa kok suka menambah-nambahi. Enggak, masalahnya Bang Vinul menambah-nambahi gitu loh. Itu loh, kul in kuntum. Di situ itu ya mukhotobnya itu siapa gitu loh. Tum itu banyak orang loh itu. Itu banyak orang loh. Kalau assalamualaikum itu satu orang. Tapi kalau assalamualaikum itu kepada kalian. Kalau assalamualaikum itu kepada kamu. Ka itu tunggal, tapi kalau kum. Udah saya bacakan artinya aja dulu, Dis, nanti kita bahas itu masalah mukhotob. Kamu nggak paham mukhotobnya siapa ini yang terima ini. Katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mencintai dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Itu perintahnya. Oke, baik. Disuruh nggak juga mencintai ibunya? Tuh, ya di ayat lain itu. Iya, betul, sepakat. Disuruh mencintai ibunya, orang tuanya, ya kan? Pertanyaan saya, di antara yang dicintai ini, siapa yang harus lebih dicintai dari apapun? Ya Allah, Dis. Salah. Muhammad. Kalau masalah hubungan. Oke, tunjukkan sama saya, itu. Pak. Gini, Pak. Tunjukkan kepada saya di mana ada ayat yang mengatakan bahwa Allah harus lebih dicintai dari apapun. Duh, lah itu tadi, Dis. Pak, kalau cuma dicintai, ibu juga dicintai, Pak. Gimana sih? Kamu gak bisa membedakan antara keimanan sama. Justru Bapak di sini yang tidak bisa membedakan mana yang dicintai dan lebih dicintai dari apapun. Itu sesuatu yang beda loh. Contoh nih Pak, contoh nih ya. Kalau ditanya sama saya, apakah saya mencintai istri saya? Jawabannya iya. Apakah saya mencintai anak saya? Jawabannya iya. Apakah saya mencintai bapak saya? Jawabannya iya. Apakah saya mencintai teman-teman saya? Jawabannya iya. Tapi siapa yang lebih saya cintai dari apapun? Jawabannya Yesus. Betul? Nah sekarang saya tanya sama Bapak. Kalau dibalikkan gini, kira-kira gini Pak, sedikit biar saya selesaikan dulu Pak. Kamu cinta mana anjingmu sama istrimu? Ayo, lebih cinta istri saya dong. Loh, kok gitu? Nah kan Bapak udah bingung. Makanya saya bilang begini Pak, tolong gini Pak, saya bisa tunjukkan sama Bapak ayat bahwa Anda harus mencintai Muhammad lebih dari apapun, bahkan lebih dari dirimu sendiri. Pertanyaan saya kepada Anda, pertanyaan saya kepada Anda, di mana ada ayat yang mengatakan bahwa Allah harus lebih dicintai dari apapun? Ini ya, Dis ya, perintahnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Atiullaha wa atiur rasul. Taatlah kepada Allah, ya. Taatlah kepada Rasulnya. Di situ nggak ada loh Pak, yang lebih dicintai itu nggak ada. Masya Allah. Wa ulil amri minkum. Yang ketiga itu, Dis ya, itu taat kepada pemimpin di antara kamu, gitu loh. Di situ tidak ada kata-kata yang terutama dan lebih utama. Contoh nih Pak, contoh nih Pak. Pertama. Contoh kalau dalam Alkitab Pak ya. Di dalam Alkitab begini Pak. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Oke? Nah, saya bisa tunjukkan sama Bapak, saya ulang-ulang lagi jadi bosan orang nonton di bawah kan. Saya tunjukkan sama Bapak bunyi hadis begini. Tidaklah beriman seseorang jikalau aku, maksudnya Muhammad, tidak lebih dicintai dari bapaknya, ibunya, ya, atau apapun, bahkan lebih dari dirinya sendiri. Ada sebuah narasi ketika Umar bin Khattab bersama dengan Muhammad, ditanya Umar begini, ya Umar bin Khattab, apakah aku lebih cintai dari si Fulan? Dijawab iya. Tetapi Umar lebih mencintai dirinya sendiri ketimbang Muhammad. Lalu Muhammad menegur Umar dengan berkata begini, tidaklah sempurna imanmu, kurang lebih ya, kalau aku tidak lebih kamu cintai. Pertanyaan saya, siapa yang harus lebih dicintai oleh umat muslim di dalam hidupnya, ditempatkan nomor satu, setinggi-tingginya, segala-galanya di dalam hidup seorang muslim? Jawab. Allah. Nah, salah kan? Salah. Jawabannya salah? Gimana sih? Loh,
Muhammad bilang, kamu tidak beriman kalau aku tidak lebih kau cintai dari bapakmu, ibumu, bahkan dirimu sendiri. Kamu nggak percaya? Kita bisa beriman itu datangnya dari siapa, Dis? Enggak, ini bukan masalah kita tidak beriman datang dari siapa. Loh, yang menjadi pertanyaan saya begini Pak Vinul. Apakah harus lihat gini loh, kronologisnya dong. apakah kedudukan seorang manusia itu sudah Anda tempatkan setinggi mungkin, bahkan Anda sudah mendewakan dia? Gitu loh. Makanya ada seorang ulama besar di Malaysia, namanya itu siapa ya? Aduh, lupa saya namanya. Dia pernah menulis buku yang berjudul begini, apakah umat muslim itu apakah kalian itu sudah menuhankan Muhammad? Gitu loh. Gak usah ngomong ulama, Dis. Gak usah ngomong ulama ya. Kita kembali aja ke topik semula aja ya. Kalau Nabi berbicara seperti itu kepada Sayyidina Umar ya, itu tetap kembalinya kepada Allah. Karena apa? Mencintai Rasulullah itu sama halnya dengan mencintai Allah gitu loh. Bagaimana mungkin kita bisa mencintai Allah kalau Rasulullah gak diturunkan gitu loh, Dis. Logikanya seperti itu. Oke, Bang Umar, saya izin ya turun ya. Ini mau jemput istri ini, Bang Umar. Oh, siap. Nih saya naikkan lagi satu, Dis. Tenang aja, Dis. Banyak nih, Dis. Oke. Makasih Bang Umar ya. Oke, siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Alhaq. Lanjut Pak Alhaq sama Bang Edis, gue lagi makan. Iya, ini syubhat yang selalu dibawa sama Edis yang ingin memaksakan bahwa umat muslim itu mengilahkan Nabi Muhammad SAW dengan maksud ya, dengan membawa framing tentang masalah ketaatan. Nah, jadi gini Bang Edis, ini Bang Umar saya nggak lama ya, bentar lagi aku sholat asar. Ketaatan kepada Rasulullah SAW. Bang, sebelum dilanjut Bang Alhaq, sebelum dilanjut Bang, ya. Bisa tidak bahwa seorang Muslim itu mengilahkan Muhammad? Bisa nggak itu? Nggak bisa. Sekarang saya tanya dulu, ilah artinya Oke, sebelum dilanjut Bang, sedikit Bang, biar kita nggak standar ganda Bang. Gini, bisa tidak manusia mengilahkan manusia? Tapi kamu paham nggak apa itu ilah? Sebentar Bang, kita tadi udah bahas itu panjang lebar sama Palen, ya. Oh nggak usah, itu Palen. Ini saya sekarang. Oke, baik Bang. Kita buka lagi pembicaraan kita Bang ya. Kita mulai dari awal Bang ya. Gini Bang, tolong biar kita nggak salah paham, oke? Bisa tidak seorang manusia? Ilah aja langsung. Iya, ini langsung. Bang, bisa tidak seseorang mengilahkan manusia? Bisa terjadi. Bisa. Apakah Muhammad manusia? Ya. Oke, bisa nggak dia diilahkan? Bisa bagi orang yang Nah, bisa. Jadi tidak menutup kemungkinan kalian mengilahkan dia, betul nggak? Pengikutnya. Iya, jadi tidak menutup kemungkinan kalian bisa mengilahkan dia, betul? Bentar ya, ada telepon ya. Bentar. Ya, lanjut. Saya ulangi Bang, ya. Bisa tidak Anda mengilahkan Muhammad? Bisa terjadi. Karena oke. Sekarang kita bikin kriteria. Oke, kita bikin kriteria ya. Dalam keadaan bagaimana atau kategori apa yang kita gunakan seseorang itu bisa mengilahkan sesuatu? Bahwa sesuatu itu bisa lebih daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik, artinya dia dilebihkan daripada Sang Pencipta itu sendiri. Dia menjadi nomor satu lebih daripada Sang Pencipta itu sendiri, betul? Ya, itulah. Oke.
Baik, Nah, pertanyaan saya begini, Bang. Katakan itulah yang kesyirikan yang dilakukan. Baik, pertanyaan saya begini. Saya bisa tunjukkan sama Abang bahwa seorang Muhammad, seorang manusia Muhammad harus lebih Anda cintai dari apapun juga. Saya bisa tunjukkan. Abang percaya itu? Ya, tunjukkan saja. Baik. Muhammad mengatakan, tidaklah beriman seseorang sampai aku menjadi lebih dicintai dari ibunya, bapaknya, dan lain-lain, bahkan dirinya sendiri. Anda percaya dengan itu? Percaya. Baik, pertanyaan saya begini. Pertanyaan saya begini. Tunjukkan saya satu ayat bahwa Allah harus lebih dicintai daripada dirinya sendiri. Itu tadi yang disampaikan sama Bapak sebelumnya. Mana ayatnya? Tunjukkan ayatnya secara jelas. Bahasa Indonesia aja, Bang, biar orang-orang ngerti, Bang. Gimana? Indonesia aja biar orang lain ngerti. Katakanlah. Ya. Katakanlah, qul in kuntum tuhibbunallah. Katakanlah kepada mereka. Ini yang misalnya gini ya, saya kasih analogi. Kalau tadi kan kamu menolak toh, saya kasih analogi. Ini misalnya Bang Valen. Ya. Saya turunkan ayat ini kepada Bang Valen. Ketika Edis menanyakan kepada Bang Valen tentang kecintaan kepada Allah, Bang Valen katakan kepada Edis, jika kamu betul-betul mencintai Allah, mencintai aku misalnya ya, mencintaiku, katakanlah, ikutilah Bang Valen, gitu. Mengerti nggak? Sudah bisa giliran saya? Baik, Bang. Bang, pertanyaan saya, Bang. Apakah seorang istri harus dicintai suaminya? Ya. Oke. Apakah seorang anak harus mencintai bapaknya? Ya. Baik. Apakah seseorang harus mencintai Allah? Iya. Apakah seseorang harus mencintai Muhammad? Iya, benar. Ya, pertanyaannya siapa? Oke, baik. Jadi semua harus dicintai. Pertanyaan saya, siapa yang harus lebih dicintai daripada dirinya sendiri? Oke, biar saya jawab. Sekarang begini, Dis ya. Cinta itu dalam kapasitas apa, Dis? Cinta itu tidak bisa disamakan. Contoh begini ya, saya mencintai istri saya atau menyayangi istri saya. Apakah saya menyayangi istri saya sama dengan saya menyayangi anjing saya? Berbeda, Dis. Jadi maksud kata mencintai ini menurutmu dasarnya apa? Kapasitasnya apa? Bisa jawab dulu. Ya, silakan. Baik, karena Bang Mawar baru datang, Udo kita Mawar baru datang ya. Jadi belum tahu apa yang kita bahas tadi. Begini, Udo. Udah tahu, udah putar-putar kalau aku tengok. Jadi begini, Udo ya. Jadi kalau hanya mencintai, perhatikan. Kalau hanya mencintai, saya mencintai istri saya mencintai anak saya mencintai bapak saya mencintai teman-teman saya. Tetapi siapa yang harus terutama yang paling saya cintai? Bahkan jawab lebih daripada diri sendiri. Sebentar dulu. Tadi kan udah Mawar nggak dipotong ya kan? Ya, lanjut. Jawabannya adalah Tuhan. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan saya kepada teman-teman di sini, tolong tunjukkan sama saya ayat yang mengatakan bahwa Allah harus lebih dicintai lebih daripada dirinya sendiri. Yang saya temukan malah Muhammad yang ngomong gitu. Gitu loh. Allah jangan ketemu. Saya belum pernah ketemu Allah ngomong gitu. Coba tunjukkan. Jangan ke ayat dulu. Gini, Dis ya. Mencintai istri, mencintai nabi, mencintai Tuhan atau Allah itu berbeda kapasitasnya, Dis. Tidak bisa disamakan. Ya, bagi saya pribadi ya, saya lebih mencintai Nabi Muhammad SAW daripada istri saya, daripada anak saya. Kenapa begitu? Tentu ada alasan. Ya kan? Dan itu jawaban yang Edis butuhkan. Kenapa saya lebih mencintai segala-galanya daripada istri, daripada anak? Kenapa saya mencintai Nabi Muhammad SAW? Itu pertanyaan Edis kan, yang Edis bawa putar-putar ya. Cocok dengan Edis putar-putar. Itu ya, ya kan? Itu tujuan pertanyaan Edis kan? Jadi begini, Edis. Cinta itu, Edis, kapasitasnya berbeda-beda. Saya menyayangi istri saya, juga menyayangi anjing saya. Tapi perbedaan sayang di sini beda. Kalau anjing,
ya kan? Tidurnya di luar. Kalau istri, kita menyayangi istri, tidurnya bareng-bareng sama istri. Jadi beda, kita menyayangi istri, menyayangi Rasul, menyayangi Allah. Kalau kita menyayangi Allah, taat akan perintahnya, menyembah kepada Dia. Baik, sudah bisa gantian? Nah, ya, lanjut. Oke, Bang Mawar percaya tidak ada seorang suami lebih mencintai burung perkutut daripada istrinya? Percaya nggak? Nah, itu orang-orang oknum itu. Iya, Jangan disamakan. makanya saya bilang begini Bang Mawar. Ya. Yang saya tanya adalah, Ya. siapa yang harus lebih dicintai, yang menjadi terutama, bahkan harus lebih dicintai daripada dirinya sendiri? Kan udah saya jawab, Nabi Muhammad SAW. Pertanyaan saya sekarang adalah, kenapa gitu kan? Begini, sedikit pertanyaan saya adalah, mengapa bukan Allah? Saya juga mencintai. Kan udah saya bilang Ya, kapasitasnya tapi beda, siapa yang harus lebih dicintai? Kapasitas beda. Saya terangkan mencintai ya. Saya mencintai Allah. Sebentar dulu, jangan dipotong. Saya terangkan. Saya mencintai Allah. Saya mencintai Allah. Menyembahnya, mengakui keilahannya. Itu saya mencintai Allah. Yang kita itu bahas, cinta itu. Jadi kapasitas cinta itu, Edis, bermacam-macam. Jangan kau samakan cinta ke istri, cinta ke Nabi, cinta ke Tuhan. Beda, Dis. Dengarlah dulu, Do. Aduh, macam mana kau, Dis? Bang Mawar. Bang Mawar, ganti dulu pertanyaannya gini, Dis. Ganti pertanyaan gini. Siapa yang lebih engkau cintai, Allah atau Rasulnya? Gitu, Dis. Coba. Betul, itu pertanyaan saya. Siapa? Oke. Siapa yang lebih? Kan udah aku bilang. Pertanyaannya, cinta itu kapasitasnya beda. Saya mencintai Nabi Muhammad. Udah dengar ya. Melebihi istri saya. Kenapa? Ini. Karena Nabi Muhammad itulah orang yang kita harapkan ya. Syairul Muslim syafaatnya. Syairul Muslim mengharapkan di akhirat nanti. Jangan dipotong dulu. Kau udah mau kabur kayaknya. Nggak usah dipotong. Sebentar dulu. Kepada manusia berarti. Sebentar dulu. Emang itu aturan keimanan kami. Karena kami mengharap syafaat ya. Bukan Nabi Muhammad menolong. Syafaat. Bukan Nabi Muhammad membantu kami dari neraka ke surga. Bukan. Dia bersyafaat kepada Allah. Meminta kepada Allah. Bahwa Nabi Muhammad lah permintaan pada di akhir zaman nanti. Pada kiamat nanti yang berlaku. Tidak ada yang lain. Baik Isa, Musa, apapun tidak ada yang lain. Itu ya. Jadi cinta ini, jangan kau samakan, kapasitasnya berbeda-beda. Cinta kepada istri, cinta kepada Nabi, mencintai Allah itu beda. Jangan kau samakan cinta itu semua. Yang menyayangi binatang itu jangan sama dengan menyayangi bini. Emang kata-katanya sama, sayang. Tapi kapasitasnya berbeda. Banyak orang lebih sayang kepada binatang daripada istrinya, banyak. Iya banyak. Di sini juga banyak orang sayang pada anjingnya daripada bininya, banyak. Tapi itu bukan suatu keimanan, itu melakukan yang dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Justru itulah yang ku bilang Udo Mawar. Ya. Siapa yang harus lebih Anda cintai daripada diri sendiri? Ya Allah, ya Tuhan. Dibilang Nabi Muhammad SAW. Ku bilang. Bukan Allah? Kenapa bukan Allah? Saya juga menyayangi Allah, tapi kapasitasnya beda. Kapasitasnya berbeda. Lebih sayang. Saya nggak bawa dalil. Kalau ada dalil kabur kau nanti. Saya kebetulan nggak bawa dalil. Kau pertanyaanmu dari tadi pertanyaanmu cuma asumsi aja. Ya silakan. Nanti yang kita jawab. Kau bertanya aja dari tadi. Ini kan tadi kan perbandingannya kan manusia sama binatang. Sekarang saya bandingkan manusia sama manusia. Saya tanya kepada kamu. Ibu kamu sama istri kamu lebih kamu cintai mana? Lebih cinta istri saya. Itu salah satu pertanyaan. Itu ada perbedaan kan? Ada perbedaan kan? Sama. Kita mencintai Nabi Muhammad dan mencintai istri itu berbeda kapasitasnya. Iya, tapi setiap orang beda-beda, bukan kata kerjanya yang beda. Itu oknum setiap orang. Jadi sekarang begini, Bang Mor. Kau sebentar dulu. Tadi kau mengatakan, adakah manusia menyembah ilah kepada manusia? Ada seperti itu kan? Iya. Ada. Menjadi pertanyaannya, apakah kalian? Ada. Umat Kristen itu menyembah ilah manusia dia sembah. Oke. Bisa nggak kalian ilahkan? Ya, bisa nggak kalian mengilahkan Muhammad? Mana bisa? Oke. Apa ilah? Sebentar dulu. Ilah itu maksudnya apa? Sebentar dulu. Ilah menurut pahamanmu apa ilah? Ilah adalah segala sesuatu yang Anda jadikan sebagai objek pencintaan, keutamaan
yang lebih tinggi di dalam hidup Anda? Sebentar dulu, tahan dulu perkataan. Objek kecintaan, sebentar dulu Bang. Objek kecintaan jadi objek kecintaan. Kecintaan, gitu ya? kepatuhan, segala-galanya. Salah makna dari itu. Ilah Apa itu ilah? adalah kemana kita menyembah. Tuhan mana yang kita wajib kita sembah. Bukan cinta. Oke. Makanya berbeda di Baik. cinta itu berbeda, menyayang Quran itu bilang, berbeda. Oke, hawa nafsu bisa jadi ilah nggak? Aku bilang, oknum orang bisa Hawa saja. nafsu bisa jadi ilah Bisa nggak? saja. Bisa. Oke, diapain itu hawa nafsunya? Ya mana aku tahu. Tadi kamu bilang ilah adalah sesuatu yang disembah. Kan Iya. gitu. Oke, Iya. berarti pertanyaan saya, seseorang yang menghilangkan hawa nafsunya diapain? Iya, menurutkan keinginan hawa nafsunya lah. Iya, berarti ilah adalah sesuatu yang kepadanya Anda patuh, tunduk, dan menganggap dia sebagai segala-galanya di dalam hidupmu. Betul? Iya, siapa? Iya, orangnya siapa? Kau jangan sematkan ke Islam, ke Muslim. Orangnya siapa? Jangan kau tunjuk siapa orangnya. Tunjuk dulu. Jangan kau tunjuk. Silakan. Kan? Makanya kalau saya ngomong tolong gantian lah. Makanya Ya saya kan? juga ngomong di sini, tolong di sini gantian, ada jangan tiga, kau di sini potong. ada tiga, di sini 3 Muslim, Kristen 1, iya kan? Nah, Silakan. Oke, dengarkan saya dulu ya, Udo Mawar ya, Udo Mawar. Baik. Udo. Begini Udo ya. Pertama, bisa tidak seorang manusia mengilahkan manusia lain? Bisa tidak? Bisa. Pertanyaan saya sekarang, apakah Muhammad manusia? Ya. Bisa tidak Muhammad diilahkan oleh manusia lain? Tidak bisa. Siapa yang mengilahkan Muhammad? Seperti ada manusia. Sebentar dulu. Bukan masalah. Sebentar dulu. Ini bukan masalah siapa yang mengilahkan. Yang menjadi pertanyaan adalah bisa tidak? Pertanyaan saya, bisa tidak dia diilahkan oleh manusia lain? Tidak bisa. Kalau aku tanya sama kau tadi, ilah itu maksudnya apa? Ilah itu apa? Saya ulangi lagi. Ilah itu kan maksudnya Tuhan kan? Udah Mawar. Saya ulangi lagi udah Mawar. Bisa tidak seorang manusia diilahkan oleh manusia lain? Bisa. Aku beri contoh dulu ya. Aku beri contoh dulu biar kau nggak panjang lebar. Aku beri contoh ya. Ya seperti kau lah. Kau menurunkan manusia. Itu contoh salah satu. Tapi kalau orang Muslim belum pernah aku tengok. Orang Muslim menurunkan manusia, jangan manusia lari belum. dulu kemana-mana. Iya, itu kan contoh. Sebab yang ada contoh di klien, bukan ke Muslim nggak ada. Tadi saya ngomong Palen masih nyambung. Ini sama Mawar udah nggak nyambung. Alah kau yang nggak nyambung, kau udah mau kabur ini. Ya terus lanjut. Mawar, dengarkan dulu Mawar. Ya. Dalam kriteria apakah seseorang itu disebut mengilahkan sesuatu? Dalam ilah itu kau tukar kata-kata aja biar ilah itu apa? Ilah itu apa dulu? Kau tukar kata-katanya. Balik lagi, ilah itu apa? Kau tukar dulu kata-katanya. Ilah itu kan maksudnya Tuhan. Kenapa balik lagi? Iya, kau memaknai ilah itu berbeda, Dik. Kau memaknai ilah itu berbeda. Ilah itu menurutmu apa? Sama. Udah, Pak. Sebentar, gantian. Coba hadisnya sebutin lagi yang tadi. Dikatakan di situ, tidaklah beriman seseorang kecuali aku lebih dicintai daripada bapaknya, ibunya, bahkan dirinya sendiri. Oke, apakah itu di situ membandingkan diri dengan Allah? Kita nggak ngomong membanding-bandingkan. Apakah di situ hadisnya membandingkan Nabi Muhammad dengan Allah? Ada nggak? Ya, Pak Anas lagian dari tadi udah saya bilangin. Jawab gitu aja anak ini gampang kok. Siapa yang lebih kamu cintai Allah? Enggak, itu baca dulu hadisnya apakah membandingkan diri dengan Allah? Pertanyaan saya, apakah hadisnya membandingkan diri dengan Allah? Loh, dengan siapapun, bukan hanya Allah. Dengan siapapun di mana? Mana bunyinya ada nggak membandingkan diri dengan Allah? Ada nggak? Dia tidak sedang membandingkan diri dengan siapapun. Baca yang keras, ada nggak hadisnya membandingkan diri dengan Allah? Membandingkan diri dengan siapapun nggak? Ada, baca. Adakah di situ membandingkan diri dengan Allah? Ada nggak? Bukan hanya Allah dibilangin dengan siapapun. Ada nggak di situ? Ada nggak? Jangan kebiasaan.
Oke, jadi dia sedang Kalian membandingkan juga yang diri di dengan atas siapa? dari tadi tinggal dijawab begitu doang, repot amat. Ini kan pertanyaan Panas konyol nih. ini. Panas nih ya. Bukan ini pertanyaan konyol yang naik dari tadi, bukan dijawab dengan simpel. Itu kan gak Berarti kalian membandingkan diri menganggap, dengan berarti kamu Allah. menganggap Valen dan kawan-kawan di sini tidak berguna. Ya ini loh. Apakah di situ membandingkan diri dengan Allah? Kan tidak. Kan siapapun. Ya Allah ya Robi. Coba di situ baca. Jangan melebar, Oke, jangan melebar. Baik. Herman saya. Dia berkata, Herman saya saya. harus lebih dicintai. Ih, homo kamu ya? Ih, homo. Herman. Ini kok orang kayak homo Bang, ini orang nih. Bang dengar. Rizal. Edis ini tidak mengapai kata-kata cinta itu kapasitasnya sebagai apa? Pak, simpel aja Pak. Iya udah simpel dari tadi, Bapak. udah simpel. Iya, Jawaban saya sekarang udah gini simpel, aja, mencintai hadis istri, itu- mencintai Nabi, Hadis mencintai itu Tuhan itu apakah berbeda. Nabi membandingkan diri Kapasitasnya dengan berbeda. Allah? Seperti itu aja Jelas Pak, dong. jawabnya nggak usah Jelas repot-repot. Jelas dong. Tidak ada tuh narasinya di situ tuh. Oke, kalau gitu tunjukkan dalil yang mengatakan Allah harus lebih Nggak dicintai usah daripada dirinya sendiri. tunjukkan. Kamu kan berfantasi kamu bahwasanya nggak bisa- Nabi kamu nggak bisa menganggap dirinya lebih hebat dari Allah. Apakah di hadis itu bunyinya seperti itu? Ada Loh, tidak? Kalau begitu, Ada tidak di situ tunjukkan hadisnya kepada saya Nabi dalil membandingkan bahwa Allah diri lebih dicintai dengan dari Allah? Adakah hadisnya di situ Nabi Jelas. merasa lebih hebat dari Allah? Ada tidak? Jelas dong, jelas dong. Hah? Ada Jelas. tidak? Jelas Jelas apa? dong. Coba baca. Belajar baca yuk, belajar Tidaklah baca. beriman seseorang sampai aku lebih dicintai Tuh, dari sampai apapun. kebalik bacanya. Dari apapun. Baca. Tidaklah beriman seseorang sampai aku lebih dicintai dari apapun. Apakah di situ Nabi Muhammad membandingkan diri dengan Allah? Iya, kalau dalam Apakah perspektif membandingkan saya dengan jelas. Allah? Apakah Jelas dong. membandingkan dengan Allah? Sesimpel Jelas. itu. Jelas Apakah membandingkan diri dengan Allah? Tidak. Udah saya jawab. Oke. Bukan cuma Allah, semua. Iya kan? Pusing kamu ya? Jadi di mana ada dalil bahwa Allah harus lebih dicintai dari apapun? Di mana ada dalil Nabi menganggap dirinya lebih hebat dari Allah? Di mana dalilnya? Itu tadi apa? Mana kata-kata Allahnya mana? Mana? Apapun itu apa? Jangan dirubah hadisnya. Apapun itu apa? Apapun itu apa? Mana? Ya, apapun itu apa? Apapun adalah Allah kan tidak. Apapun itu apa? Di antara kalian. Enggak, definisi apapun itu apa? Ya, sampai dia mencintai aku lebih dari dirinya sendiri. Herman saya, jangan melebar Edis, jangan melebar. Kalau begini, nah jadi kalau misalnya gini, tidaklah beriman salah seorang. Jangan melebar Edis, jangan melebar. Aku melebihi Allah. Nah ini syirik. Oke, tunjukkan dalilnya bahwa Allah harus lebih dicintai mana? Jadi jangan Tunjukkan kepada saya dalil. Tunjukkan bahwa Allah dalilnya, harus dicintai daripada tunjukkan dalilnya. Tunjukkan dalilnya bahwa Nabi Muhammad harus lebih dicintai daripada Allah. Tunjukkan dalilnya. Itu tadi. Karena kamu klaim, Itu tadi. Mana Lebih dari dirinya Allahnya? sendiri. Mana Allahnya? Mana Allahnya? Lebih dari Mana Allahnya? Mana Allahnya? Lebih dari Herman apapun. saya. Lebih Herman dari saya. apapun. Jangan melebar. Jangan melebar. Lebih dari apapun, lebih Iya, dari mana Allahnya? dirinya Mana sendiri. Allahnya? Itu Mana udah jelas. Allahnya? Mana Allahnya? Aduh, saya, Gelagapan. Pak Anas ini kebangetan sampai saya harus naik. Aduh, bener-bener. Enggak, dari tadi Edis muter-muter. Ya kan, Ini, kutanya Itu hilang. doang Sekarang jawabnya gini. ya Allah ya Robbi. Sekarang gini, Udah ya sekarang Edis, gini. kamu Saya jangan bandel, lanjutkan. jangan bandel. Tunggu, Jangan tunggu. sok kamu Edis ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau sholat, Tunggu, saya lanjutkan gini. Pak Anas. Ya, ada pertanyaanku nih, Dis. Tadi. Dan kalian udah Saya dianggap lanjutkan nggak ya. berguna loh sama Siapa yang kamu barusan cintai? naik tadi ngomong-ngomong. Ya biarin. Ya biarin. Sebenarnya kau yang nggak berguna, ya kan? Kau dari tadi Loh, dia muter-muter ngomong aja. kalian nggak bisa jawab katanya gitu. Kan udah aku jawab. Oh iya, mana dalilnya bahwa Allah harus lebih dicintai daripada Ya, aku lagi di jalan, nggak ada dalilnya, nggak lupa. Ada dalilnya. Ya udah utang ya Gini, berarti ya. Des, Utang gini, berarti Des, ya. ya. Bentar, Des. Enggak, Gini, berarti Des. ya. Dari Kita Bapak. mencintai. Oke, gini mencintai aja. sesuatu. Begini aja. Biar ringkas. Saya ringkas ya. Ini pilihan ganda. Siapa yang harus lebih dicintai oleh umat muslim lebih daripada dirinya sendiri? A. Muhammad, B. Allah.
Saya jawab ya. Saya jawab ya. Nah, sekarang begini, pertanyaan cinta itu kapasitas jawabannya pilihan ganda loh. Siapa yang harus lebih dicintai oleh Muslim? A. Allah, B. Muhammad. Gak bisa seperti itu, Dis. Muhammad itu manusia, Allah itu pencipta Nabi Muhammad. Jangan kau samakan. Kalau pertanyaan begini, siapa yang lebih kau cintai, Yesus Kristus atau Roh Kudus? Itu bisa, karena itu sama. Atau Bapak di surga, itu boleh sama. Siapa yang lebih dicintai, Bapak di surga, Yesus di bumi, atau Roh Kudus, itu sama orangnya. Kalau pertanyaan seperti siapa yang dicintai, Allah daripada Muhammad, itu oknum berbeda. Allah itu pencipta, Muhammad ciptaan. Coba naikkan Kristen satu lagi, Lepalen, biar enggak naik ke Bang Palem, biar imbang. Bang, aku mau tanya nih, di sini katanya totalitas mencintai Yesus. Kira-kira apa sih yang ditotalitaskan itu? Coba jawabkan sini. Kan dari tadi nanya terus. Gantian. Coba tuh. Edis katanya totalitas. Lepalen, ada nggak ini udah Lepalen udah dibantuin 1, 2, 3, 4 gitu. Yang lain dia jadi nggak kedengeran ini saya ngomong apa ini. Satu aja. Edis tolong jawab. Kau kan katanya mencintai Yesus secara totalitas. Apa sih yang kau cintai dari Yesus? Coba dulu. Tolong jawab. Iya, perintahnya. Enggak, pertanyaannya Bang Ari, pertanyaannya nggak imbang. Gini, mana yang lebih kau cintai? Sebentar aja. Apa sih yang kau ikuti? Kayaknya ini harus Palen manggil banyak orang lagi nih kayaknya. Kan nggak bisa jawab dia, Bang. Coba apa sih? Coba saya tanya dulu, Palen masih di sini nggak? Palen masih di tempat, Palen? Bukan. Palen masih di tempat. Oke. Ada satu Kristen lagi beli obat sakit kepala. Belum naik. Nanti kalau ada itu saya naikkan. Coba jawab apa yang kau cintai dari Yesus itu. Totalitasnya apa, gimana salah satunya? Coba. Udah saya jawab, perintah-perintahnya masih ditanya lagi, gimana sih? Apa sih perintahnya Yesus itu? Ya misalnya memberitakan Injil kepada kalian ini termasuk juga. Bukan. Injil. Apa yang diperintahkan Yesus itu? Yesus itu bersujud dia kalau tidak salah tuh beribadah meminta kepada Tuhan. Oh, sujud juga nggak? Pertanyaanmu ada-ada aja. Nah, gini pertanyaannya Bang Ari. Bang, ini pertanyaan yang bagus gini. Sebentar bang. Kalau kami taruh terserah kau lah. Kau tuduh kami menuhankan Nabi Muhammad, terserah lah. Nabi Muhammad sujud, kami sujud. Nabi Muhammad puasa, kami puasa. Nabi Muhammad disunat, kami pun disunat. Nabi Muhammad menyuruh menyembah Allah, kami menyembah Allah. Yesus kan disuruh juga, kata Yesus. Aku diutus kepada domba-domba Bani Israel. Kira-kira kau percaya nggak itu kata-kata Yesus? Sudah belum? Nah, jawab dulu. Aku hanya diutus bagi domba-domba yang hilang bagi Bani Israel. Coba, kau percaya nggak itu? Iya, percayalah. Itu kau orang mana? Orang Indonesia. Ya. Yesus itu untuk orang Israel katanya. Iya, tapi kan Yesus menyuruh murid-muridnya memberitakan Injil ke semua tempat. Murid-muridnya yang mana? Murid-muridnya mana? Yang bersunat atau nggak bersunat? Kamu nggak kenal murid-muridnya. Ketika Yesus akan naik ke surga, dia mengatakan, pergilah ke ujung bumi, dari ujung bumi ke ujung bumi, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Oh, betul. Tapi katanya totalitas tadi Yesus itu disalib. Nah, kamu nggak ngerti apa yang kamu tanya nih, pertanyaanmu ngambang. Yang totalitas yang kau ikuti dari Yesus. Pertanyaanmu itu ngambang. Si Mawar aja tahu pertanyaanmu itu ngambang. Kamu belum mateng. Gantian dong nanya. Kau kan nuduh umat Islam menyembah Nabi Muhammad, ya terserah lah, nggak apa-apa. Iya, yang saya tanya sama kamu, siapa yang harus lebih kamu cintai daripada dirimu sendiri? Siapa yang harus lebih kamu cintai daripada dirimu? Sudah dijawab dari tadi. Kamu udah nanya saya 10 pertanyaan. Satu aja kamu saya tanya. Siapa yang harus lebih kamu cintai daripada dirimu sendiri? Kami mencintai Nabi Muhammad. Nabi Muhammad diutus oleh Allah. Allah itu Tuhan kami. Siapa yang harus lebih kamu cintai daripada dirimu sendiri? A. Allah, B. Muhammad. Edis, kan yang enggak, pertanyaan saya simpel. Pertanyaan saya cuma pilihan ganda. Aku jawab tadi, Dis. Enggak bisa kau bandingkan. Sebentar Bang Ari. Pilihan ganda. Sebentar Bang Ari. Udah aku jawab, tidak bisa kau bandingkan Nabi Muhammad ciptaan. Kau bandingkan dengan ciptaan. Pertanyaannya begini Bang Ari.
Mana yang lebih kau cintai? Bentar Bang Ari, mana yang lebih kau cintai? Bapa di surga, Yesus yang pernah turun ke bumi, atau Roh Kudus? Mana yang kau cintai? Pilihlah ABC. Satu jawaban 1 juta. Pertanyaanmu salah loh. Yang saya tanya itu adalah siapa yang harus dicintai oleh umat muslim lebih daripada dirinya sendiri? Jawab Nabi Muhammad SAW. Kenapa bukan Allah? Des, jangan kau samakan Muhammad dengan Allah. Udah aku bilang. Bentar Bang Ari. Saya nggak menyamakan. Yang saya tanya siapa yang harus lebih dicintai daripada dirinya sendiri? Allah atau Muhammad? Ya, terserah kau lah kau jawabnya. Allah atau Muhammad? Allah sudah. Allah atau Muhammad? Aku tanya sama kau, Dis. Dari Allah 3 itu siapa yang kau cintai, Dis? Allah atau Muhammad? Dari yang 3 itu siapa yang kau cintai, Dis? Allah atau Muhammad? Bapak, Roh Kudus atau Burung Merpati, Dis? Bapak, Roh Kudus atau Yesus, anak domba yang turun ke bumi? Karena kami percaya bahwa Bapak, Anak dan Roh Kudus satu. Jawab dulu ABC. Ya, sama itu. Dia? Jawab A betul, B betul, C betul. Oh gitu, sama juga. A betul, B betul. Iya. Oke, tunjukkan sama saya dalilnya bahwa Allah harus lebih dicintai lebih daripada dirinya sendiri. Kan, biar nggak ada dalilnya, udah. Ya udah, kalau nggak ada sudah terbukti berarti. Udah. Oke lah, kalau sudah terbukti, saya permisi dulu, Lepalen. Saya permisi dulu, Lepalen ya, karena di sini ada orang yang cuman cerewet. Saya gini, karena saya bilang sama Palen, saya tidak mau diskusi dengan orang awam, apalagi hanya orang model. Gimana kalau kita nanti diskusi, Dis? Gimana kita nanti diskusi? Kita aja berdua. Saya bisa diskusi dengan siapapun selama orang kita aja berdua dengan tata kerama dalam diskusi. Ya, ketika lawan bicara ngomong, dia diam. Tadi menanya, giliran kami nanya kok nggak mau jawab. Ketika dia ngomong, kami diam. Dan ketika saya ngomong, dia diam gitu loh. Ini orang baru datang ngomong kayak kambing lepas nih. Iya, gini deh. Giliran bertanya lah kami ditanyain. Giliran kami nanya kau. Kan masa kok nggak berani menjawab imanmu? Saya jawab, kamu dari tadi kamu tanya lagi. Nggak ada kau jawab apa, kau jawab itu kau langsung nyerang gitu. Maksudku kan dari tadi pertanyaan kan sudah dijawab. Kau terima nggak terima kan urusanmu. Sekarang giliran kami lagi nanya gitu. Ya, ulangi pertanyaannya, mana yang kau cintai? Bentar Bang Ari, ulangi pertanyaannya, jangan terlalu banyak. Ulangi pertanyaannya, siapa yang lebih kau cintai? A, Bapak di surga. B, anak domba yang pernah turun ke bumi. C, Roh Kudus. Nah, itu sama oknumnya. Ketiganya. Ketiga-tiganya. Jadi tiga-tiganya benar gitu ya. Berarti Tuhannya 3 berarti? Iya, 3 Tuhannya. Mau bilang begitu juga nggak masalah. Nggak apa-apa itu. Sabar Bang Edis. Sabar Bang Edis. Sabar lah, Edis. Kau ini kok langsung nyerah gitu. Sabar. Nanti aku jawab pertanyaanmu. Pertanyaanmu tadi apa? Biar aku jawab Bang Ari. Kita nggak usah pakai hadis, pakai Al-Quran, Pak. Nggak usah. Jawab sekarang gantian saya. Sudah bisa gantian saya? Awalnya sajam di Sikon. Sudah bisa gantian saya? Awalnya sajam di Sikon nunggu. Sudah bisa gantian saya belum? Langsung dah. Sudah bisa gantian saya belum? Iya, silakan. Baik. Pertanyaan saya begini. Siapa yang harus lebih dicintai daripada dirinya sendiri? Jawabnya dua-duanya. Allah. Dua-dua. Mana dalilnya? Tunjukkan dalilnya. Tunjukkan dalilnya bahwa Allah harus lebih dicintai daripada dirimu. Allah lebih cintai daripada dari diri saya ya? Ya. Ya iyalah, nggak usah pakai dalil yang membeli rezeki. Oh, kalau nggak usah pakai dalil, kalau nggak usah pakai dalil, saya permisi dulu ya. Kalau nggak usah pakai dalil, saya permisi dulu. Oke, Lepalen, saya permisi dulu Lepalen ya. Karena tidak ada dalil, karena jawabannya nggak ada dalil, saya permisi dulu. Sampai jumpa kembali, Lepalen. Kita diskusi berdua nanti disiarin nggak ini? Dalilku, kau bawa dalilmu ya. Enggak, ngomong disiarin nggak Lepalen? Berdua. Aku nggak bertanya, aku tanya aja. Karena bagus ini tema ini tadi. Kau aja yang bertanya, Dis. Aku nyerah. Kau yang bertanya, Asma. Oke ya, saya permisi dulu ya. Jangan lari lah. Kau yang bertanya, Dis. Minta tolong aku. Ya, baru sebentar ini aku mau nanya, kok dia langsung lari. Ya gitulah Edis. Lebih Assalamualaikum Bang Umar, maaf ya Rubia jadi kacau, minta maaf. Gak apa-apa. Edis biasa kayak gitu.
Dari tadi aku nungguin hampir 1 jam mau dinaikin, aku minta tolong aja jawaban dari dia itu kan. Kita ditanyain terus, kita ditanyain, kita jawab, dia pun alasannya mana nama nabi di situ kan, qul intum tubun Allah itu kan katanya mana nama Nabi Muhammad, kan nggak perlu sebenarnya kan. Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad. Coba giliran dia ditanya pun nggak mau dia gitu. Iya benar. Berarti Tuhan Edi sudah diakui dia 3 tadi ya. Pertanyaannya cepat Tuhan. 3. Nah, 3 tadi. Bapa juga Tuhan, Yesus juga Tuhan, Roh Kudus juga Tuhan, kan udah jelas. Kalau bagi kita nggak bisa bandingkan antara Nabi Muhammad dan Tuhan, milih A, milih B nggak cocok. Karena Allah itu pencipta, Nabi Muhammad ciptaan. Nggak bisa kita bandingkan. Tapi kita benar-benar mencintai dua sosok itu, tapi kapasitas cintanya beda, tidak bisa disamakan. Ya kan? Sayang kita berbeda. Bagaimana cara kita mencintai Tuhan ya berbeda. Bagaimana cara kita mencintai Nabi Muhammad juga berbeda. Nggak bisa pertanyaan seperti itu. Tapi kalau pertanyaan saya itu sama pas. Karena Bapa di sorga itu Tuhan. Roh Kudus itu Tuhan. Yesus juga Tuhan. Pilihan yang mana? Yang mereka saya cintai. Itu sama. Ya kan? Sama-sama Tuhan. Tapi gini Bang. Kan Edis tadi berkata, aku mau ngejar dia sebenarnya. Katanya dia totalitas mengikuti Yesus. Apa sih yang diikuti di Yesus? Kan aku bilang kalau Nabi Muhammad kan umatnya puasa, kita puasa. Nabi Muhammad sholat, kita pun sholat. Sholatlah bagaimana aku melaksanakan sholat kan gitu kata Nabi kan. Ada Nabi itu kan. Dari Kristen ini apa yang diikuti di sini dari Yesus gitu. Kan nggak ada Bang. Ya emang nggak ada Bang. Emang nggak ada, nggak ada. Apa sih yang diikutin dari Yesus itu kan nggak ada. Yesus dia berpuasa 40 hari 40 malam. Dia sujud di Taman Getsemani. Sementara si Edis peribadahnya nyanyi-nyanyi ke gereja, Yesus ke sinagog, Edis ke gereja, kan nggak nyambung Bang. Iya abang kok Bang Ari kadang gini juga. Emang orang-orang tuh nggak nyambung. Tanya sama Edis lain lagi. Tanya sama Diki Ngada lain lagi itu jawabannya. Makanya kita... Bang, kalau aku gemesnya kita maunya digiring sama dia dari tadi kan, kita harus kontak. Iya makanya jangan dibawa ke hadis ke apa, tambah nggak nyambung kalau dibawa ke hadis. Jangan jawab aja secara apa. Contoh siapa yang lebih cintai diri kita pada Nabi Muhammad, ya jelaslah kita mencintai Nabi Muhammad ya kan. Tapi kapasitas cinta kita itu kan beda. Lah Paulus itu siapa? Paulus itu nabi palsu, itu kan perspektifmu. Coba kalau orang lain ngomong Muhammad nabi palsu, apa yang terjadi? Kecenderungan semacam ini jangan dibiarkan, harus dilawan. Tapi dilawan dalam koridor hukum. Sebab kalau Anda melawan ganti mencaci, ya nasibmu ditunggu di pintu penjara. Ya kan? Dilawan dengan konstitusi, dilawan dengan hukum. Tidak bisa kita biarkan. Kalau saya terus-menerus mengadakan edukasi, coba Thomas bayangkan. Paulus itu kalau dikristenkan rasul, sebagaimana sampean percaya Muhammad itu adalah rasul. Kami tidak percaya kalau Muhammad itu rasul. Lah kenapa Pak? Lah sudah tutup kanonnya. Baik. Yesus itu yang paling akhir. Kita boleh simak apa yang dibahas dan dibicarakan oleh apologet Kristen dengan Juma di video tadi ya. Mereka membahas tentang banyak poin tentang ayat-ayat Al-Quran dan juga tentang ayat Alkitab, dan beberapa pertanyaan dari apologet Kristen ini disampaikan ke Juma tentang ayat Al-Qurannya dia, tentang Nabi Muhammad, tentang Allahnya dia. Dan pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan ke Juma sepertinya Juma tidak mampu menjawab dengan baik, sehingga ya kita boleh simak di video tadi. Juma selalu berbelit-belit dan tidak menjawab pokok pertanyaan, sepertinya begitu. Nah saudara dalam Tuhan, luar biasa juga seorang apologet Kristen di video tadi menjelaskan tentang iman Kristen dengan baik, menjelaskan siapa Yesus, ya, siapa Rasul Paulus, dan mampu menjawab pertanyaan Juma dengan baik,
mampu menjelaskan tentang Rasul Paulus kepada Juma. Entah Juma percaya atau tidak itu urusannya Juma, tetapi yang terpenting adalah ya apologi Kristen ini memberikan pemahaman yang baik kepada Juma bahwa Kristen tidak menyembah Paulus. Kristen percaya bahwa Rasul Paulus ini adalah seorang rasul yang dipilih oleh Tuhan untuk menjadi pemberita Injil bagi orang-orang yang belum percaya, sehingga semakin banyak jiwa-jiwa yang terberkati. Dan terbukti Paulus melakukan tugasnya sebagai penginjil dan banyak yang terberkati, bahkan juga melalui kitab-kitab yang ditulis oleh Paulus ya banyak yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Nah, Paulus sendiri mengajarkan tentang isi daripada hukum Taurat ya, mengajarkan tentang isi daripada kitab Perjanjian Lama dan mengajarkan tentang Yesus Kristus sebagai Tuhan dan juru selamat ya. Jadi Paulus tidak pernah menunjukkan dirinya bahwa dia adalah Tuhan yang disembah oleh orang Kristen, tidak. Justru Paulus mengajarkan bahwa Yesuslah yang harus disembah oleh orang Kristen. Yesus adalah pribadi kedua dari Allah Tritunggal yang telah datang ke dunia ini. Ini merupakan inti daripada ajaran Paulus. Sehingga apa yang disampaikan oleh Juma di video tadi sangat tidak sesuai dan juga tidak terbukti benar adanya. Ya, karena kalau membicarakan tentang hukum Taurat, membicarakan tentang Yesus, membicarakan tentang Paulus dan rasul-rasul lainnya, dasarnya adalah Alkitab. Ya, memang Juma mengutip beberapa ayat Alkitab untuk mendukung narasinya dia, untuk mendukung apa yang menjadi pesan daripada Juma. Tetapi kesalahannya adalah Juma salah menafsir ayat demi ayat Alkitab yang dia kutip, sehingga terjadi kesalahan pengertian saudaraku dalam Tuhan. Ya, contohnya ketika Juma mengatakan bahwa Kristen menyembah Paulus, sementara Alkitab tidak pernah mencatat bahwa Kristen menyembah Paulus. Ya, memang Kristen percaya bahwa apa yang diberitakan oleh Paulus adalah firman Tuhan, tetapi Kristen tidak menyembah Paulus. Ya, Kristen percaya bahwa apa yang disampaikan oleh Paulus merupakan ilham daripada Tuhan atau firman Tuhan melalui hambanya Rasul Paulus. Tetapi sekali lagi, Kristen tidak menyembah Paulus sebagai Tuhan. Kristen menganggap Paulus hanya manusia, hanya seorang rasul yang dipilih oleh Yesus menjadi pemberita Injil Kerajaan Sorga. Ya, saudaraku dalam Tuhan, narasi-narasi Juma terhadap kekristenan, terhadap Yesus, terhadap Rasul Paulus runtuh begitunya, ya, runtuh dan tidak mendasar gitu loh, ya. Artinya bahwa dia hanya beropini tentang Paulus, bahwa Kristen menyembah Paulus, ya. Dia hanya beropini bahwa Yesus bukan Tuhan, ya. Apa yang disampaikan oleh Juma bukan kebenaran Alkitab. Jadi kalau kemudian Juma mengutip beberapa ayat Alkitab untuk mendukung apa yang dia sampaikan, kita perlu waspada dan jangan langsung percaya begitu saja. Ya, kita harus kembali kepada Alkitab, membaca Alkitab, meneliti ayat-ayat Alkitab, meneliti ayat-ayat yang disampaikan oleh Juma yang dia kutip dari Alkitab, dan saya percaya bahwa Alkitab memberikan kita kebenaran, Alkitab memberikan kita penjelasan yang baik, sehingga kita mengerti bahwa Juma sedang beropini ketika dia membahas Alkitab, ya. Nah, saudaraku dalam Tuhan, selebihnya seperti apa tanggapan saudara? Silahkan tulis di kolom komentar. Tuliskan tanggapan yang baik, yang positif, terutama tanggapan yang memuji memuliakan nama Tuhan dan yang memberkati kita sekalian. Dan jangan lupa tekan tombol like dan juga share video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Dan juga tekan tombol subscribe dan juga tombol loncengnya
Dan saya juga kembali ingatkan kita supaya kita tetap semangat menjalani hari-hari kita, apapun yang kita alami saat ini, apapun yang sedang kita hadapi, apapun yang sedang menjadi kerinduan kita, mari kita tetap semangat dan percaya bahwa Tuhan memberkati setiap kita. Saudara dalam Tuhan, saya tidak terlalu panjang lebar menyampaikan pesan melalui video ini. Semoga video singkat ini memberkati kita, menguatkan kita, dan kiranya Tuhan Yesus memberkati kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Shalom.